Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas seorang pemain yang bermain di Liga 7 Inggris dan dia mendapatkan banyak sekali penghargaan seperti pemain terbaik versi supporter, kemudian ada pemain terbaik versi klub dan juga pemain terbaik versi ketua klub itu sendiri. Tapi yang lebih mengagetkannya yaitu dia mempunyai darah Malaysia. Di sini aku akan membahas tentang pemain warisan yang Malaysia punya atau yang Harimau Malaya punya, yaitu bernama Jess Bedford. Langsung saja ke profil singkatnya. Jess Bedford ini berusia 26 tahun. Dia bermain di posisi gelandang tengah dan juga bisa bermain untuk gelandang serang. Dia membela tim Wimbledon FC, klub di divisi 7 Liga Inggris. Loh, Liga 7 tentunya ini sangat mengagetkan, di mana Liga 7 ini sangat jauh dari IPL, bahkan di Championship. Dan kita tahu bahwa ia juga mengawali karirnya di Akademi Portsmouth di U18, kemudian dia naik ke tim seniornya Portsmouth, kemudian dia beberapa kali tentunya dipinjamkan ke Bolton 2 musim, kemudian akhirnya pada tahun 2021 dia bergabung ke Wimborne untuk menetap di sana sampai sekarang. Kemudian di sini aku ingin membahas terkait hal positif dan hal negatif tentunya. Dan yang pertama aku tentunya ingin membahas hal positif dan potensi yang dia miliki untuk membantu skuad Harimau Malaya untuk mencapai target di Piala Asia nanti. Yaitu kita tahu bahwa mungkin kita tahu Liga 7 terdengar sangat receh, bahkan sangat disepelekan, tapi jangan salah bahwa pemain di Liga Inggris tentunya di divisi 7 seringkali mempunyai kualitas dan teknik yang solid. Dan ingat, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik 3 kali di klubnya dari 2023. Tentunya dia nggak sembarangan. Tentunya kalau kita lihat di sebelumnya, di era-era sebelumnya, ada Jamie Vardy yang mengawali karir pun dari bawah, dari klub bawah, tetapi dia bisa meningkatkan permainannya dan bisa berfungsi di suatu pertandingan, setiap pertandingannya di Leicester City. Dan tidak mungkin juga pemain ini bisa melakukan jejak yang sama seperti Jamie Vardy. Kemudian untuk Malaysia, Jess ini bisa jadi opsi trial ya, yang sangat layak. Kita tahu bahwa Peter Klamowski tentunya banyak sekali opsi-opsi untuk bisa meningkatkan kualitas dari pemain-pemainnya. Dengan adanya Jazz ini harusnya bisa di trial dulu untuk bisa ikut latihan di Malaysia atau Harimau Malaya dan melihat kualitas yang dia miliki. Karena apa? Karena jika kualitasnya di bawah standar, tentunya tidak usah atau tidak perlu untuk dilakukan proses kepindahan kewarganegaraan. Tetapi jika kualitasnya sangat bagus, tentunya ini menjadi aset yang sangat baik untuk Harimau Malaya ke depannya dalam kualifikasi Piala Asia nanti melawan Vietnam dan juga tim-tim yang lainnya. Kemudian juga kita tahu bahwa Jess sebagai seorang gelandang mempunyai kreativitas yang bagus. Dia juga bermain juga sangat bagus, mempunyai visi bermain Eropa, cocok untuk bermain dipasangkan seperti Hector Hevel juga. Kemudian bisa jadi pengganti, opsi pengganti untuk Hector Hevel jika diperlukan. Dan juga tentunya ya dengan adanya pemain ini menambah semangat lagi untuk pemain-pemain lokalnya di Malaysia untuk bisa lebih meningkatkan skillnya jika ingin masuk ke skuad Harimau Malaya. Di lain sisi kita juga ingin membahas tentang hal negatif apa dan tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh pemain ini dan pemain skuad Harimau Malaya lainnya ketika pemain ini datang. Yang pertama yaitu pastinya ya, dengan kedatangan pemain ini akan menghambat pemain muda lokal yang ada di skuad Harimau Malaya seperti Noah Line. Noah Line ini mempunyai permainan yang bagus, masih muda juga dan bermain pun tipikal sama seperti Nakso Insa. Tetapi kalau ingin memasang pemain ini, harap mengganti pemain yang menurutku lebih tua untuk diganti seperti mengganti Nakso Insa, dan jangan tidak memberi ruang untuk pemain muda untuk
tampil sebagai starting line up. Karena apa? Karena pemain muda seperti Noah Lang ini sangat berharga tentunya untuk Harimau Malaya ke depannya. Dan juga yang paling berat ya oleh FAM dan fans ya. Kita tahu bahwa FAM pasti juga memikirkan bahwa kalau pemain ini bagus dan bisa masuk ke skema dari Peter Klamowski, FAM harus bisa untuk mempercepat proses dari pemain ini dan jangan beranggapan bahwa pemain ini hanya bermain di Liga Inggris di divisi 7-nya. Oleh karena itu, kita bisa melihat juga bahwa kualitas yang harus diperhatikan daripada liganya itu sendiri. Jadi tentunya ya, Jess Bedford ini bukan pemain bintang yang ada di IPL, tapi kita tahu bahwa dia pekerja keras, di mana dia terbukti sebagai pemain kunci di tim kecil dan bisa jadi dia adalah hidden gem yang Harimau Malaya butuhkan selama ini. Jika ingin mencoba untuk mendapatkan pemain ini, memproses perpindahan kewarganegaraan ini, dan tentunya harus dilakukan terlebih dahulu trial. Karena apa? Untuk melihat kualitas yang dia miliki terlebih dahulu. Jika nantinya emang benar-benar layak untuk bermain di skuad Harimau Malaya, pasti ini sangat menguntungkan bagi semua pihak. Dan juga yang jelas Malaysia tentunya butuh opsi baru untuk di lini tengah untuk mengganti pemain-pemain yang tua dan bisa untuk meningkatkan lagi intensitas permainannya untuk menghadapi tim-tim negara yang lebih baik. Tentunya menurut kamu nih, kalian gimana nih tentang kedatangan atau rumor yang beredar tentang Jess ini? Dia layak enggak sih untuk bermain di Harimau Malaya? Jika kalian ada saran, masukan atau opini untuk pemain ini ataupun untuk video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all, thank you and bye bye.